Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Rizky Haji, mewakili kelompok 2 untuk membawakan PowerPoint mata kuliah prestasi mesin yang diampu oleh Pak Fakih Fatur Razak MT. Adapun judulnya yaitu pengaruh metanol kadar tinggi terhadap performa dan emisi gas buang mesin bensin dengan sistem EGR panas. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Nur Rizky Haji dengan NIM 22020019. Kemudian ada Nandana Abel Jafir Muhammad dengan NIM 22020020. Kemudian ada Dijanugraha Putra Cakrawinata dengan NIM 22020025. Dimas Ali Pratama dengan NIM 22020026. Dan yang terakhir ada Masyarul Fadila dengan NIM 22020028. Nah, langsung ke latar belakang. Pertumbuhan volume kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat, mengakibatkan meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak. Dengan demikian, kebutuhan BBM secara nasional semakin meningkat. Bahan bakar minyak yang berasal dari fosil semakin menipis ketersediaannya, di mana sebagian besar kendaraan bermotor bergantung pada bahan bakar minyak. Dengan semakin menipisnya pasokan minyak, maka salah satu solusi yaitu dengan bahan bakar alternatif terbarukan dan juga ramah lingkungan, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan metanol murni. Nah, berikutnya ini ada salah satu solusi untuk mencegah kelangkaan pasokan bahan bakar minyak, yaitu ada metanol murni atau high purity metanol, dan juga ada alat yang ada pada mesin, yaitu EGR atau exhaust gas recirculation. Nah, definisi dari EGR ini adalah sebagai gas buang yang disirkulasi ulang di dalam mesin motor bakar atau internal combustion engine. Aplikasi sistem EGR secara prinsip adalah mengurangi emisi nitrogen oksida atau NO, dan EGR juga bekerja dengan mensirkulasi kembali sebagian dari gas buang dari exhaust manifold kembali ke ruang bakar atau ke combustion chamber. Nah, penerapan EGR ini sangat efektif untuk menurunkan kadar NO. Dengan EGR dapat mengurangi kerugian pada throttle dan juga memberikan gas tambahan ke dalam intake manifold, maka akan mengurangi beban kerja katup secara keseluruhan. Ditambahkan lagi dengan EGR akan menurunkan konsumsi bahan bakar. Penggunaan EGR juga sangat signifikan karena akan meningkatkan performa mesin, dan juga engine brake power meningkat kira-kira sekitar 20%, dan konsumsi bakar akan turun sekitar 7%. Sementara emisi NOx akan turun sampai hingga 12%. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan EGR atau exhaust gas recirculation dan metanol terhadap performa dan emisi gas buang pada mesin.
Dengan saya Ditya Nugraha Putra Cakranata dengan NIM 22020025. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Eksperimen atau penelitian dilakukan dengan beban tetap 25%, bukaan katup EGR OF 0% dan 7%, putaran mesin pada 2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, dan 4000 rpm. Analisa perhitungan data dilakukan dengan bantuan software Vista Excel 2007, sedangkan grafik diplot dengan bantuan software Origin Pro versi 8. Beberapa grafik yang ditampilkan adalah grafik break torque Q, break power BTA, BSFC, EGT, emisi CO, HC, dan CO2. Hasil analisa data berupa grafik tersebut kemudian dianalisa lagi dengan mengacu ke beberapa jurnal referensi yang tercantum pada daftar pustaka. Bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar campuran antara premium dan high purity metanol (HPM) yang dicampur dengan persentase metanol 0%, premium murni M5%, M10%, dan M15%. Metanol yang dipakai dalam penelitian ini adalah metanol kadar tinggi. Nah, di sini pada tabel 1 spesifikasi bahan bakar metanol dan premium. Yang pertama, karakteristik angka oktan reset satuannya RON, metanolnya 119,28, premium 88. Terus molecular weight G atau mol, metanol 32, premium 95 sampai 120. Selanjutnya viskositas kinematik pada suhu 40 derajat Celcius, satuannya MPAS, metanol 0,6, premiumnya 0,494. Karakteristik densitas pada suhu 15 derajat Celcius, satuannya kilogram per m kubik, metanolnya 792, premium 752. Selanjutnya nilai kalor, satuannya mg atau kilogram, metanolnya 22,08, premium 45,95. Titik nyalanya derajat Celcius, metanol 13, premiumnya min 10, S titik del min 15. Kandungan oksigen satuannya persen, metanol 50, premium 2,7. Kandungan air satuannya persen, metanol 0,05. Terus lanjut ke latent heat of vaporization, satuannya kJ atau kilogram, metanol 1178, premium 305. Selanjutnya LHV, satuannya mg per kilogram, metanolnya 20, premium 42,6. Ini ada peralatan untuk pengujian performa dan emisi gas buang menggunakan mesin bensin Toyota Yaris tipe 1SZ -FE, dilengkapi dinamometer. Spesifikasi mesin secara lengkap seperti gambar berikut ini, yaitu ada karakter dan spesifikasinya. Yang pertama ada tipenya, yaitu Naturalis Aspirated Petrol, terus ada kodenya 1EZFE atau Toyota Yaris. Kapasitasnya 1 liter 997 cm3 atau 60.841 CU/in. Bor ekstruknya 69 kali 66,7 mm atau 2,72 kali 2,63 in. Bor atau struk rasionya 1,03, silindra straight 4, double overhead camshaft DOHC atau 4 valves per silinder atau 16 valves in total. Maksimum torkinya 90 Nm atau 66 ftLB, 9,2 kgm 4100 rpm. Kompresi rasionya 10:1, full system EV. Nah, selanjutnya kita masuk ke experimental setup. Di sini ada keterangan gambarnya, ada mesin bensinnya, dinamometer, full injektor, katup aliran air pompa, katup bypass, inlet outlet air, panel
display utama, airflow sensor, temperatur T, manometer W, temperatur T2, temperatur T3, outlet EGR, temperatur T4 mixer, temperatur T5 mesin, manometer U2 EGR, display beban mesin, katup EGR, katup bahan bakar, mixer bahan bakar, buret, intake manifold, gas analyzer, exhaust manifold. Nah, di sini menunjukkan skema experimental setup untuk pengujian performa dan emisi gas buang. Campuran bahan bakar dialirkan ke mesin bensin melalui buret. Aliran bahan bakar diukur untuk mengetahui konsumsi bahan bakar saat mesin bensin bekerja. Pembebanan dilakukan dengan beban konstan, diukur dengan menggunakan dinamometer Land NC tipe water break. Hal ini dilakukan untuk mengukur torsi dan daya mesin. Pengukuran torsi dapat dilakukan dengan meletakkan mesin yang diukur torsinya pada engine test bed dan poros keluaran dihubungkan dengan rotor dinamometer. Pada sisi saluran buang exhaust manifold telah dihubungkan dengan EGR, di mana level EGR akan diatur oleh EGR valve. Temperatur diukur menggunakan thermocouple, sedangkan emisi gas buang HC, CO2 dan CO2 diukur menggunakan gas analyzer Stargas 898. Ya, presentasi ini dilanjutkan oleh saya, yaitu Anda Nabil Jafir Muhammad dengan NIM 202020020. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan itu untuk alur eksperimen. Dari eksperimen itu dilakukan dengan beban tetap, yaitu 25%. Untuk bukan katup EGR atau disebut OEV itu 0% dan 7%. Putaran mesin pada RPM 2500, 3000 RPM dan 3500 dan 4000 RPM. Nah, selanjutnya hasil analisa ini dipresentasikan dalam bentuk grafik 2D. Beberapa grafik yang ditampilkan adalah grafik reaktor Q, break power, BTE, PSFC, EGT, emisi CO2, HC, dan CO2. Lalu selanjutnya bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar campuran antara premium dan high purity methanol atau HPM yang dicampur dengan presentasi metanol itu 0%, murni M5%, M10% dan M15%. Lalu metanol yang dipakai dalam penelitian ini itu adalah metanol kadar tinggi dengan nilai oktan atau RON sebesar 111,28. Baik, selanjutnya di sini kita mendapatkan hasil pengaruh EGR dari variasi campuran bahan bakar premium dan HPM terhadap reaktor Q pada beban 25%. Ya, nanti akan didapatkan lagi pengaruh EGR dan variasi terhadap campuran bahan bakar premium HPM terhadap break power pada beban 25%. Lalu pengaruh dan variasi campuran bahan bakar premium HPM terhadap BTE pada beban 25%. Selanjutnya pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium HPR terhadap PSFC pada beban 25%. Selanjutnya pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium HPM terhadap EGT pada beban 50%, dan terakhir pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium HPM terhadap emisi HC pada beban 25%. Selanjutnya juga ada pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar terhadap premium HPM terhadap emisi gas CO pada beban 25%. Dan yang terakhir ada pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium HPM terhadap emisi gas CO2 pada beban 25%. Kita membahas yang pertama itu pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium.
dan HPM terhadap emisi gas CO2 pada beban 25%. Ya, penambahan metanol dan EGR pada mesin bensin itu pada engine brake torque-nya mengalami peningkatan seiring meningkatnya presentasi metanol. Nah, untuk engine brake torque mengalami kenaikan terjadi pada M10 pada putaran mesin itu 2500 rpm. Nah, sedangkan rata-rata kenaikannya itu 5,14%. Nah, hal ini dikarenakan sebagian gas buang yang disirkulasikan menyebabkan temperatur intake meningkat. Lalu hasilnya tekanan intake meningkat sehingga terjadi peningkatan tekanan kerja indikasi untuk menghasilkan torsi. Hal ini dikarenakan menggunakan campuran bahan bakar gasolin metanol itu M5 dan M10. Nah, sehingga engine brake power akan meningkat, tetapi jika menggunakan M30 dan M50 itu akan menghasilkan penurunan pada engine brake power. Bisa dilihat ini untuk grafiknya itu ada peningkatan pada engine brake power torque itu bisa dilihat warna biru itu pada naik ya. Nah, selanjutnya itu kita membahas pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium dan HPM terhadap brake power pada beban 25%. Nah, hal yang sama juga terjadi pada daya dengan OFV menyebabkan daya meningkat seperti ditunjukkan pada gambar ketiga. Bisa dilihat grafiknya. Kenaikan daya yang tertinggi pada M10, sedangkan rata-rata kenaikannya sebesar 4,26%. Hal ini dikarenakan penggunaan campuran bahan bakar gasolin metanol M5 dan M10. Terus engine brake power akan meningkat, tetapi jika menggunakan M30 dan M50 menghasilkan penurunan pada engine brake power. Dilihat nih di sini mengalami kenaikan atau meningkat. Yaitu saya Sarul Fadilah akan melanjutkan presentasi yang tadi, yaitu pengaruh EGR dan variasi campuran bahan bakar premium dan HPM terhadap BTE pada beban 25%. Yaitu pada gambar keempat menunjukkan nilai brake thermal efisiensi BTE. BTE mengalami peningkatan tinggi pada M15 tanpa EGR pada putaran 3000 rpm sebesar 10,36%. Hal ini sesuai dengan 3,8 bahwa dengan penambahan metanol brake power meningkatkan 13-14%. Dan BTE meningkat 36% disebabkan laminar flame speed dari metanol secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar premium. Penyebab lain, metanol mengandung oksigen lebih banyak, yaitu 50% daripada premium, di mana kualitas pembakaran lebih baik menjadikan BTE meningkat. BTE pada bahan bakar campuran metanol lebih tinggi daripada premium murni pada semua putaran mesin dan meningkatkan dengan meningkatnya kandungan metanol pada campuran metanol premium. Penguapan dari panas laten metanol lebih tinggi dibandingkan dengan premium. Yaitu selanjutnya pada gambar 5 menunjukkan pengaruh penambahan metanol dan EGR pada mesin bensin terhadap pemakaian bahan bakar spesifik BSFC. Mengalami kenaikan terbesar pada putaran mesin 2500 rpm pada M15% dengan EGR sebesar 4,45%.
dengan EGR konsumsi bahan bakar turun lebih dari 10%. BSFC menurun dengan meningkatnya putaran mesin. Penggunaan bahan bakar campuran etanol maupun metanol akan meningkatkan konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan premium. Akan tetapi dengan penggunaan EGR yang dapat menurunkan BSFC dan emisi NOx. BSFC turun 7% dan NOx turun 12%. Yaitu selanjutnya pada gambar ke-6 menunjukkan penurunan temperatur gas buang dengan penggunaan EGR dan metanol. Dengan bahan bakar campuran premium metanol, EGT lebih rendah dibandingkan dengan premium murni pada semua pembebanan dan putaran mesin. Metanol memiliki penguapan panas laten lebih tinggi karena campuran metanol menghasilkan penurunan temperatur yang lebih tinggi selama langkah hisap. Karena itu, temperatur pada saat akhir langkah kompresi juga secara proporsional lebih rendah. Dan selanjutnya yaitu gambar ke-7 menampilkan emisi gas buang HC. Emisi HC mengindikasikan pembakaran tidak sempurna di dalam silinder mesin. HC mengalami penurunan seiring bertambahnya beban mesin. Emisi HC dari bahan bakar campuran metanol premium lebih tinggi dibandingkan premium murni pada putaran mesin lebih rendah. Emisi HC turun dengan bertambahnya kadar campuran bahan bakar metanol. Penurunan terbesar campuran M15% dengan EGR yaitu sebesar 26,55% pada putaran mesin 4000 rpm. Emisi HC dari bahan bakar campuran metanol premium mengalami penurunan mengindikasi pembakaran yang sempurna di ruang pembakaran. Saya lanjut, saya Dimas Ali Pratama dengan NIM 22020026, yaitu yang ketujuh pengaruh IGR dan variasi campuran bahan bakar premium HPM terhadap emisi gas CO pada beban 25%. Berikut gambar grafiknya. Gambar 8 menunjukkan emisi gas buang CO meningkat dengan penggunaan EGR. Konsentrasi oksigen lebih rendah menghasilkan campuran kaya bahan bakar udara yang berakibat pada pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan HC dan CO lebih tinggi. Akan tetapi ketika metanol dicampurkan ke dalam premium, campuran bahan bakar tersebut mengandung oksigen lebih banyak, yang mana akan menurunkan emisi HC dan CO. Emisi CO yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar campuran metanol premium lebih rendah dibandingkan dengan premium karena dikandungan oksigen di dalamnya lebih banyak dan berperan aktif dalam reaksi pembakaran. Meningkatnya putaran mesin akan menurunkan CO. Meningkatnya putaran mesin menaikkan turbulensi pada ruang pembakaran, dan dengan demikian akan terbentuk campuran yang lebih homogen. Campuran ini akan menurunkan emisi CO. Pada penelitian ini, CO mengalami penurunan rata-rata sebesar 42,6%. Yang ke-8, pengaruh IGR dan variasi campuran bahan bakar premium HPM terhadap emisi gas CO2 pada beban 25%.
Gambar 9. Ini gambar 9 engine speed RPM. Gambar 9 menunjukkan peningkatan emisi CO2 rata-rata sebesar 22,62%. CO2 pada penggunaan bahan bakar metanol adalah gas yang tidak beracun, akan tetapi memberi kontribusi terhadap efek pemanasan global. Emisi CO2 dihasilkan adanya pembakaran yang sempurna bahan bakar premium hidrokarbon. Hasil reaksi pembakaran tersebut adalah karbon dioksida CO2 dan air H2O, CO2 dan NOx dengan penambahan etanol dan metanol. Pada putaran mesin rendah turun, sedangkan pada putaran tinggi akan naik untuk campuran M10. Emisi CO2 meningkat disebabkan pembakaran sempurna dan dibandingkan dengan premium dengan metanol meningkat 4,4%, sehingga CO2 meningkat seiring dengan meningkatnya kandungan metanol pada campuran bahan bakar. Injeksi lebih bahan bakar akan menyebabkan emisi CO2 meningkat. Jadi untuk kesimpulannya yang ke-1, penggunaan EGR dan penambahan metanol pada mesin bensin akan menaikkan engine brake torque dan engine brake power. 2. Brake thermal efisiensi mengalami kenaikan baik tanpa EGR maupun dengan EGR karena metanol mengandung oksigen lebih banyak 50% daripada premium, di mana kualitas pembakaran lebih baik menjadi PTE meningkat. 3. Penggunaan EGR menurun BSFC, sedangkan penambahan metanol pada bahan bakar akan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Yang keempat, temperatur gas buang mengalami penurunan dengan penambahan EGR dan metanol. Yang kelima, akibat penambahan metanol pada bahan bakar mengakibatkan terjadi penurunan emisi gas buang pada CO dan HC. Sedangkan CO2 terjadi kenaikan dibandingkan dengan premium murni. Hal ini mengindikasikan bahwa pembakaran terjadi sempurna. Berikut daftar pustakanya, bisa disimak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirate 7 lekor.